Malaysia mendunia, netizen Konoha pasti kepanasan ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, ada salah satu YouTuber asal Indonesia yang saat ini berada di negara tetangga, yang mungkin narsisnya overdosis. Ia merasa takjub karena ada film Hollywood Marvel yang lokasi syutingnya terjadi di Malaysia, sehingga dalam tajuk videonya ia menulis Malaysia mendunia, Konoha kepanasan. Dan beginilah cuplikan video reaksinya. Sebuah video tentang produser ataupun film terkenal ataupun ternama ya geng ya. Itu sudah film tayang, ternyata dia main di Malaysia geng. Waduh, lagi-lagi Malaysia mendunia nih geng. Kayak gitu ya geng ya. Itu hari kolaborasi dengan Venom Batik Malaysia dengan Sony Pictures. Sekarang malah membuat film di Malaysia geng. Waduh, kenapa? Ya nanti kenapa buat seperti itu ya? Nanti orang-orang pelancong-pelancong dari luar negara itu akan melancong ke Malaysia geng. Ya semoga aja ikinya bersuara ataupun mengucapkan semoga pelancong-pelancong ini ataupun Malaysia banyak pelancong, ada imbasnya juga kepada negara Indonesia nih geng. Seharusnya Indonesia juga harus mensponsori kayak gini juga geng, supaya negara kita dibuatkan film dan terus dibuatkan film supaya pelancong-pelancong kita ataupun wisata-wisata kita geng kayak gitu ya geng ya, mendunia juga geng. Masa kalah terus sih sama Malaysia ini film tuh hari batik wayang kulit, sekarang film membuat di Malaysia, karena Malaysia mungkin udah resmi ya geng ya, yang Menara Satuan itu yang menara kayak gini itu akan dibuatkan film geng. Dan itu dia geng, film yang telah disuting ataupun buat syutingan di negara Malaysia geng. Wah, Malaysia mendunia, netizen Konoha pasti kepanasan ya geng ya. Jangan salah paham dulu geng, seharusnya kita juga bisa membuat ataupun mempromosikan hal seperti itu juga geng. Kenapa? Biar supaya para turis-turis ataupun orang putih juga mau berkunjung ataupun melancong ke negara kita geng. Sebetulnya seperti itu ya geng. Contohnya seperti semalam Malaysia udah mendobrak dunia lagi geng tentang sebuah batik kolaborasi antara batik Venom batik Malaysia dengan Venom yang Oke, kita pause sejenak. Ya, di video kami sebelumnya juga pernah menjelaskan bahwa jauh sebelum Malaysia membuat batik versi Venom, di Indonesia pada tahun 2018 pernah membuat wayang Venom oleh seniman Indonesia Is Yuniarto yang diserahkan kepada Columbia Pictures dan Marvel Entertainment. Dan sebelumnya Is Yuniarto pun pernah membuat fan art berdesain Avengers dan Star Wars. Artinya Indonesia sudah lebih dahulu membuat, baru diikuti oleh Malaysia. Film Marvel udah mendunia geng, apalagi sampai sekarang lagi mempromosikan tentang Menara Merdeka 88 ya geng ya. Wah. Ini bisa ketar-ketir, ini bisa kepanasan nanti di sini geng kalau terus seperti ini geng, kayak gitu ya geng ya. Oke geng, kita gak usah iri hati, gak usah janji kita harus berusaha buat rakyat Indonesia. Malaysia bisa, seharusnya Indonesia juga bisa geng. Oke geng, mungkin videonya Iki sampai di sini saja. Oke, orang ini memang dangkal informasinya atau mungkin sekedar memanas-manasi netizen kedua negara. Padahal tak ada netizen Indonesia yang iri ataupun panas karena film Marvel syutingnya di Malaysia. Padahal dalam sejarah perfilman sudah banyak film Hollywood yang lokasi syutingnya di Indonesia ataupun latar belakang skillnya dari Indonesia. Dan hal tersebut biasa-biasa saja. Hanya mungkin orang ini narsisnya overdosis sehingga mabuk dengan perkembangan di negara sebelah. Dan seakan-akan di Indonesia belum pernah ada film Hollywood ataupun film luar negeri lainnya yang syutingnya di Indonesia. Hal ini belum lagi kalau kita berbicara tentang artis-artis dari Indonesia yang juga berperan dalam beberapa film Hollywood. Seperti Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman dalam film John Wick, Iko Uwais dalam film The Raid, Joy Taslim dalam film Mortal Kombat, Aryo Bayo dalam film Java Hit, Yosi Sudarso dalam film Power Rangers Dino Charge, kemudian film Chiefs Los Angeles, Masih Rainer, kemudian Angie Virgin dalam film The Love, Maxim Buter dalam film Ticket to Paradise, dan masih banyak artis ataupun pelaku-pelaku film lainnya yang ikut berperan dan terlibat dalam film-film luar negeri. Hal ini belum lagi berbicara dengan kualitas film karya dari Indonesia jika dibandingkan dengan film produksi dari Malaysia yang menurut beberapa pencinta dan pengamat film dari negara tetangga ini juga sudah beda kualitasnya.
Filem baru kat Netflix ni filem Indonesia, tapi dia punya filem dah macam filem Hollywood, dah macam style Hollywood. Kalau hampa tengok mesti hampa setuju dengan aku yang filem Indonesia ni dah jauh tinggal kat kita. Terus terang aku cakap ni, The Shadow Stress baru kat Netflix, filem aksi daripada Indonesia. Kalau kita cakap filem ni apa filem Malaysia yang lebih kurang dengan filem ni, tak ada. Filem ni dia punya tersendiri macam apa tengok John Wick pun semua, tak adalah sampai aku cakap macam John Wick, tapi dia punya kualiti tu dah macam filem Hollywood, dah memang pi ke sana pun. Untuk filem ni cerita pasal seorang perempuan tu, dia assassin, pembunuh upahan, adalah code name dia apa semua. Dia fight dengan geng-geng ni polis-polis apa semua yang korak apa semualah. Ada lah dia buat apa, dia balas dendam ke apa tu, hampa kena tengok sendirilah. Tapi aku nak abang kata aksi yang mai pada seorang perempuan daripada Indonesia ni memang power gila ha. Aku tak ada lagi aku nampak geng-geng perempuan kita yang pelakon-pelakon ni yang buat filem ataupun siapa-siapa pengarah yang buat filem gunakan pelakon yang berskill dan power lagu ni. Ni dah memang tahap-tahap Oscar lah. Hampa tengok ni Toronto International Film Festival 2024 dia pergi Toronto filem ni. Memang puas hati untuk Indonesia. Tahniah Indonesia. Untuk kita kalau hampa nak layan, silakan. The Shadow Stress lah ada kat Netflix. Bagi aku 10 geng. Satu perbezaan yang besar sekali dengan industri Indonesia ialah industri Indonesia ini malu buat saya karena merekanya bahasanya satu, kitanya bahasa tiga. Kitanya ada 3 industri filem. Industri filem Cina, industri India, industri filem Melayu. Yang dibahagi-bahagikan. And then kalau you guys tahu, filem ni daripada Indonesia dah sekarang ni dah dekat Hollywood. Actually The Red Redemption tu adalah the second name yang diterbitkan sebab benda tu dipublish dekat Hollywood. And then kalau you guys perasan, macam mana daripada silat ni hanya berada di belah Asia saja, sudah terkenal di mata dunia. Sebagai seorang Melayu, very much impressed. Namun, kita jarang tengok silat as part of martial choreography dalam filem-filem tanah air kita. Jarang nampak. Ada, tapi very little. Silat ni macam tidak diberikan spotlight yang sepatutnya. Filem John Wick sebenarnya adalah kejayaan besar Indonesia. Kalau yang dah tengok, mesti kalian perasan yang bahasa Indonesia dipertuturkan agak panjang dalam filem tersebut. Bahkan Keanu Reeves sendiri bercakap dalam bahasa Indonesia. Selain itu, sikap dua watak pembunuh yang dilakonkan oleh pelakon Indonesia, Yaya dan Arif, yang memberi peluang kepada John Wick lawan secara hormat dan pada akhirnya tidak dibunuh, menunjukkan warga Indonesia matang dalam pertempuran. Inilah yang disebut sebagai soft power. Pada hakikatnya, pelakon-pelakon Indonesia sudah kelihatan normal dalam filem-filem Hollywood. Mungkin akan datang kita akan tengok pelakon-pelakon Indonesia juga akan menjadi watak utama dalam filem-filem Hollywood. Dunia hiburan Indonesia sudah berada di tahap yang berbeza dan ini akan memberi kesan secara tidak langsung kepada ekonomi dan pelancongan Indonesia. Nah, dalam kaitan dengan memperkenalkan sumber daya yang ada dalam suatu negara, film hanyalah suatu media, entah itu lokasi syutingnya di negara tersebut ataukah hanya dalam suatu studio. Karena dalam proses sinematografi, hal tersebut pun bisa terjadi saat proses syuting ataukah dalam proses editing yang akan memainkan latar skenya untuk menegaskan atau mendukung suatu alur cerita dari film. Namun seperti apapun film itu, semuanya sangat tergantung dari penikmat film yang akan menontonnya apakah film tersebut bagus atau tidak. Sebagaimana film Serif dari Malaysia yang booming di Malaysia, tetapi di Indonesia sepi peminatnya, yang mungkin terkendala bahasa atau sisi promosinya sehingga tidak laku di Indonesia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.